Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya, Zaman Cairu. Oke, video kali ini, mari kita belajar bersama Miss Peca. Sebelumnya, jangan lupa like dan subscribe ya guys. Oke, check it out. Assalamualaikum. Halo, saya Miss Peca. Yuk belajar bareng yuk. Nah, kali ini kita akan belajar materi biologi kelas 11 yaitu tentang sel. Kalian tahu tidak? Semua organisme tersusun atas sel-sel. Mulai dari sayap kupu-kupu hingga mahkota bunga yang berwarna-warni, semua itu tersusun atas sel. Sel merupakan unit terkecil dari suatu bentuk kehidupan. Ukuran sel sekecil itu sangat tergolong luar biasa ya. Sel seperti sebuah pabrik yang senantiasa bekerja agar proses kehidupan terus berlangsung. Nah, untuk lebih jelasnya dan lebih mudah, kita belajar sel lewat peta konsep yuk. Nah, yang pertama akan kita bahas yaitu komponen sel. Komponen sel ini terdiri dari senyawa anorganik dan senyawa organik. Senyawa anorganik terdiri dari air dan gas, sedangkan senyawa organik terdiri dari lemak, DNA dan RNA, karbohidrat, dan juga protein. Nah, selanjutnya yaitu penyusun sel. Sel itu tersusun atas apa saja sih? Sel itu tersusun atas membran plasma, sitoplasma, dan juga inti sel. Kita bahas satu-satu yuk. Membran plasma ini adalah bagian sel yang paling luar yang membatasi isi sel dan sekitarnya. Nah, membran plasma ini berfungsi dalam transport. Nah, transport ini berdasarkan kebutuhan energinya terbagi atas transport aktif dan transport pasif. Selain itu, membran plasma memiliki struktur lipoprotein yang terdiri dari fosfolipid dan protein. Selanjutnya, sitoplasma. Sitoplasma ini adalah cairan sel yang terdapat di dalam sel. Nah, di dalam sitoplasma ini terdapat organel-organel sel, yaitu ada mitokondria, ini sebagai penghasil energi pada sel, ada plastida sebagai atau berperan dalam fotosintesis, ada vakuola, tempat untuk menyimpan cadangan makanan, badan Golgi untuk metabolisme sel, retikulum endoplasma, ini alat transportasi sel, ada lisosom untuk mencerna makromolekul atau senyawa seperti karbohidrat dan protein, ada juga mikrotubul sebagai pergerakan sel. Di sini ada satu lagi ya, lupa tertulis, mohon maaf, yaitu ada ribosom. Ribosom ini untuk sintesis protein. Selanjutnya yaitu inti sel atau nukleus. Nah, inti sel ini terdapat anak inti atau yang disebut dengan nukleolus dan juga kromosom. Nah, kromosom ini mengandung atau terdiri dari materi genetik. Nanti materi genetik ini yang akan berperan dalam pewarisan sifat. Nah, setelah komponen dan penyusun, selanjutnya ada tipe sel. Nah, tipe sel berdasarkan adanya membran inti. Ini terbagi menjadi dua. Ada prokariotik atau sel yang tidak memiliki membran inti, dan ada juga eukariotik atau sel yang sudah memiliki membran inti. Nah, untuk sel prokariotik atau yang tidak memiliki membran inti, biasanya itu terdapat pada bakteri dan alga. Sedangkan untuk sel eukariotik atau sel yang sudah memiliki membran inti itu biasanya terdapat pada protista, hewan, dan juga tumbuhan. Oke, ini dia penampakan lengkap dari peta konsep sel. Barangkali ada yang ingin melihat lengkapnya ya, supaya
mudah dipahami, lebih mudah dipahami. Jadi kalau belajar memang kita perlu punya metode-metode tersendiri yang kita pahami, seperti peta konsep atau metode lainnya, contohnya seperti mind map, seperti itu ya. Setiap orang berbeda-beda pastinya. Dan semoga peta konsep sel ini bisa membantu kalian di rumah untuk belajar. Cukup sekian materi sel kali ini. Nah, untuk yang belum jelas mungkin atau ingin sharing-sharing pertanyaan, boleh di kolom komentar ya, dipersilahkan. Nah, sampai jumpa lagi di materi-materi berikutnya bersama Miss Peca. Tetap semangat belajar ya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.